petani-petani singkong, mau petani yang skala kecil, artinya baru 1 hektar, 2 hektar, apa yang 5 hektar. Kita ini bergabung dalam suatu kelompok yang apalah sebutannya. Kalau memang koperasi ini memang agak kita ada ketakutan, dia berkelompok aja. Berkelompok. Karena semakin besar, semakin mereka berkelompok dengan kondisi yang sama, kan semakin kuat. Iya. Nilai tawarnya kan ada. Kalau dia punya satu kelompok 50 hektar. Nah, PPL ini apalagi sekarang keinginan pemerintah pusat, PPL ini kan udah mau ditarik ke pusat, nggak lagi di daerah, nggak lagi di kabupaten. Masih ada tuh PPL? Ada. Di kabupaten aja? PPL itu kan tugasnya di kabupaten. Sekarang dengan ada Inpres 2025 ini, PPL itu ditarik menjadi pegawai pusat. Menjadi pegawai pusat, bukan pegawai kabupaten. Bukan. Oke. Ditaruh di provinsi. Tujuannya supaya mereka lebih fokus kerja. Selama ini kan mereka terombang-ambing dengan kondisi politik juga. Oh, paham kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya bersama Prof. Sony Isnaini. Beliau dari pertanian dan kita akan membicarakan mengenai tata niaga singkong saat ini yang sedang kisruh. Tapi memang dari dulu juga kisruh. Nah, mudah-mudahan ada jalan keluar di Lampung ini untuk harga jual yang baik, kemudian juga laba yang baik bagi petani. Harga jual tidak bisa tinggi, tapi laba bisa baik. Tentunya ada kiat-kiat yang bisa nanti dibicarakan dengan Prof. Sony. Prof, kira-kira seperti apa ya Prof kondisi kita kalau dilihat dari secara teknis? Kebetulan Prof kan asalnya dari pertanian ya. Iya. Secara teknis, kemudian secara ekonomi, kalau harga jual tidak bisa dinaikkan, itu apa sih yang masih bisa kita pangkas atau kita perbaiki? Singkong ini sebenarnya ya, kalau kita lihat yang pertama ini di lapangan yang jelas itu produktivitas kita masih di bawah. Produktivitas artinya tonase per hektar kita per musim tanam itu kan masih di bawah. Di bawah standar ya? Di bawah potensi. Di bawah potensi. Jadi kalau kita bicara potensi, contoh misal kalau kita UJ5 ya, paritas UJ5, Mas Jaya 5 kan? Mas Jaya 5, oke. Itu kalau menurut deskripsinya kan bisa 38 ton, 40 ton maksimalnya 1 hektar. Apalagi yang Darul Hidayah itu 80 ton, 60-80 ton. Kasesat begitu juga. Nah, di lapangan secara regional atau provinsi atau kita tarik ke nasional, kita tuh masih di bawah 30 ton. Rata-rata masih 26 ton per hektar. Masih 26 ton rata-rata ya? Rata-rata regional ya? Ya regional atau nasional di sekitar itu. Jadi kan masih banyak selisih kan? Iya, masih 12-an ton masih 12, masih 10 tonan di atas. Masih, ya. Jadi artinya secara teknik, pertama produktivitas. Nah, produktivitas ini kan pengaruhnya banyak apa faktor. Banyak faktor. Faktor pertama tentunya kita bicara iklim. Oke lah, kalau iklim ini kan kita juga nggak bisa ngerubahnya, karena kita harus menerima apa yang ada kita. Tetapi kan kita bisa mensiasati, artinya ketika iklim ini seperti ini kurang bersahabat, artinya panas. Nah, panas mungkin kita mencari bagaimana teknologi agar bisa nyiram, kalau penyiraman kan secara umum perlu biaya yang tinggi pasti. Betul. Mau sumber bor, kalau atau pakai drone gitu ada ya. sungai, apalagi imbang nanti. Kalau ya? Ada sungai, pipanya sebanyak apa, selangnya sebanyak apa. Nah, tapi ada teknologi. Kalau istilah kita di pertanian ada namanya itu mikoriza. Apa itu biar publik umum tahu? Mikoriza ini kan sejenis jamur. Oke. Nah, jamur ini
kalau kita berikan kata istilah dalam teknis pertanian itu pertaniannya. kita inokulasikan, sebenarnya kita berikan lah ya, Ya, oke. kita taburkan. Nah, itu bisa menginfeksi akar singkong ini. Infeksi ini artinya mengenai lah ya, sama lah mengenai, atau tinggal di situ, tinggal di akar itu. Nah setelah dia tinggal itu, dia ini mampu hidup menyerupai jamur melalui sepanjang akar itu, bahkan melebihi panjang akar itu. Akar yang ada di umbinya. Akar umbi, misal akar di singkong ini, kan ada akar, ada umbinya itu, taruhlah masih akarnya, ya belum umbi. taruh sana 1 meter. Nah panjangnya mycorrhiza ini bisa berlipat-lipat di luar dari zona akarnya singkong ini. Di luar zona akar. Fungsinya apa? Mengambil air yang jauh dari zona perakaran. Nah, dibawalah oleh si mycorrhiza. Nah, nanti sampai ke sumber penyerapan air, naik ke atas kan? Bisa menghidupkan. Bisa. Jadi salah satu fungsi mycorrhiza ini adalah dia dapat membantu akar dari menyerap air dari proses panjangnya akar maupun dari volume akarnya. Dari volume akar. Nah, jadi seiring dengan berkembangnya akar menjadi umbi, kan air hal yang penting untuk pembesar umbi. Ini salah satu contoh kalau masalah iklim. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan teknologi, kita okelah petani kita udah umum menggunakan namanya kasesat. Kasesat ini sering disebutkan singkong Thailand ya? Iya, Thailand. Thailand kasesat. Ada Cina malah yang katanya nggak diterima, kadar airnya tinggi. Rendahnya rendah. Terus UJ5 yang ini memang dikembangkan secara khusus oleh Humas Jaya. Humas Jaya yang ngembang UJ ini. Memang dia punya kebun singkong juga. Punya UJ5. Singkong Humas Jaya kan awalnya nanas saja. Sebelum nanas singkong. Gitu. Oke, lanjut. Terus itu yang yang berkembang di Jawa Barat ya Darul Hidayah itu yang dikembangkan di pondok pesantren itu. Tapi itu untuk pakan, bukan singkong racun. Sama aja. Oke. Artinya bisa diterapkan di situ. Tapioka lah ya. Nah, yang jelas sekarang ini masalah itu bibit tadi ya. Dua kan tadi kita sudah satu yang jamur tadi mycorrhiza. Itu berkaitan dengan iklim. Nah, yang kedua berkaitan dengan bibit. Oke, udah petani udah umum lah menggunakan yang baru. Yang terakhir ini kita singkong Garuda kan? Singkong Garuda. Nah, artinya dari segi paritas atau klon atau paritas yang ada untuk singkong itu petani udah umum. Nah, input yang satunya itu adalah pada umumnya adalah pemupukan. Ini apa nih? Pupuk kimia, pupuk kandang, pupuk? Ya, dua-duanya. Kan kalau menurut bukan standar ya, sebaiknya budidaya singkong ini diawali dengan input pupuk organik. Ini bukan teori aja, udah penelitian udah ada produksi lah. Jadi tapi kan kita bicara ketika petani akan menggunakan pupuk organik. Dari mana pupuk organiknya? Sekitar dia nggak ada ternak sapi. Nggak ada. Kalau mau ngambil mungkin sedikit karena harus berebutlah dengan yang lain. Dengan yang lain. Nah, kalau mau membeli ini kan nanti kan ada input baru. Input artinya input produksi kan, biaya ya. Biaya baru, biaya tambahan. Biaya tambahan. Nah, petani juga mikir, kalau ini dipakai untuk 1 ton saja mas dinilai, istilah kita kan ada juga istilah karena ini ngambil aja lah. Yang penting ngambil di pabrik, bawa karung, bawa sendiri, masih tetap besar. Iya, biayanya besar. Nah, jadi artinya ini keharusan sebenarnya pupuk organik ini. Harusnya karena dia menyuburkan tanah itu. Tetapi petani tidak melakukan. Nah, itu salah satu menyebabkan produktivitas jadi rendah kan? Turun, rendah ya. Selanjutnya yaitu pupuk kimia ini. Nah, pupuk kimia ini yang paling umum yang digunakan petani ini 2 jenis. Urea dan NPK Ponska. Nah,
urea ini umumnya diberikan sekitar 200 kg per hektar per saat mupuk. NPK sekitar 300 kg per saat mupuk. Kan mupuk ini juga bertahap. Iya, waktu baru tanam nggak mupuk. Baru tanam nggak mupuk. Harusnya ini pupuk kandang tadi. Harusnya pupuk kandang tadi. Iya, oke. Karena Dilewatin di dalam nih. lubang kan dilewatin. Nah, oke. Udah jelas kan potensinya agak menurun nanti. Menurun. Nah, ketika umur seandainya 50 sampai 2 bulan atau 40 sampai 2 bulan, itu paling lambat untuk mupuk pertama sebenarnya. Dari 40 hari sampai 60 hari ya. 60 hari 2 bulan kan. Paling tidak. Nah, yang kita berikan ya tadi itu urea harus full dalam arti 300 kilo. Nah, NPK 200 kilo untuk 1 kali mupuk. 1 kali mupuk. Mupuk awal nih tadi. Mupuk awal, mupuk pertama istilahnya. Iya. Nah, pupuk susulan itu kan bisa diberikan di antara 3 bulan sampai 4 bulan. Oke. Nah, dengan anggapan Sama nih ya, urea sama NPK sama. nih, oke. Kalau petani itu akan Melakukan mencabut panen. Panen. Itu di 6 bulan, artinya dia baru 2 kali melakukan pemupukan kan? Iya. Nah, kan ada petani yang 8 bulan. Iya. Bahkan ada petani yang 10 bulan Iya. umur singkongnya di lapangan. Iya. Nah, setiap 2 bulan itu seharusnya singkong itu mendapatkan nutrisi baru. Oh. Karena 2 bulan udah diserap untuk pertumbuhan daun, untuk pembentukan umbi habis. Masukin lagi untuk periode 2 bulan selanjutnya. Iya, ini tidak dilakukan. Nah, sekarang ini petani melakukan nggak? Ini Ya, pertanyaannya oke, lah ya. ya, Pertanyaannya. pertanyaannya. Kita juga nggak bisa menjustifikasi bahwa petani nggak melakukan. Iya. Ada yang melakukan, ada yang nggak. Iya, karena Tapi masuk dengan biaya juga itu, Prof. Bisa kita katakan secara umum, petani tidak melakukan. Iya. Ya kan? Artinya ketika sudah 2 kali mupuk pada umur 4 bulan misal, nah dia nunggu 8 bulan mau nyabut, ya ada 4 bulan kekosongan Kosong. usaha. Nutrisinya kosong. Padahal penambahan itu menurut teori, menurut penelitian, setiap dimasukkan pupuk itu pertambahan bobot berat ya, berat ubi itu bisa meningkat per 1 ton, 2 ton sampai 5 ton. Karena dia makin Semakin makan besar, ya. besar karena Artinya, dia umbinya udah mulai besar, makannya makin besar juga. Umbi nggak membesar, tapi istilahnya kandungan banyak. Karbohidratnya kan semakin tinggi. makin padat lah Itu kalau di yang kayu. namanya rendeman kan? Iya, rendeman. Rendemannya tinggi. Jadi kadar airnya malah berkurang. Tetapi kadar patinya meningkat. Oke. Nah, jadi 3 poin. 3 berarti poin kan? inilah artinya dari Mempengaruhi produksi. bisa Mempengaruhi produksi. secara ini bisa Mempengaruhi produksi. yang tadi ada potensi kehilangan sekitar 12 sampai 20 ton dari potensi kan. Terus ada kendala juga nggak menjadikan tambahan biaya dengan soal tidak adanya inti plasma antara petani dan pabrik. Jadi mereka menjualnya melalui calo-calo lah. Tata niaganya melalui calo, nggak langsung ke pabrik. Ya, jadi kan gini sebenarnya kita ini masalah singkong ini pernah digagas oleh waktu Kepala Bapeda kita Pak almarhum Siapa? Dr. Haris Hasim. Oh ya, Pak Haris Hasim. Itu kan ada Itara namanya itu ya. Iya, Itara. Nah, Itara zaman Pak Haris Umar Sono. Gubernurnya. Kan Kepala Bapedanya Pak Haris kan dulu Iya, ya. iya. Nah, itu kan udah. Kan itu sebenarnya yang berkembang itu adalah koperasi dulu. Diharapkan koperasi yang desa, petani-petani, iya, apa kelompok, koperasi kelompok ada di desa ini khusus bergerak di budidaya singkong dulu itu kan, Itara ini. Ya. Nah itu udah banyak masukan doktor, magister lah dengan adanya Itara ini, artinya penelitian itu udah penelitian jalan, itu jalan kan. Tapi kan nggak berkembang karena kita nggak tahu. Ganti rejim habis. Apa petani ini malas bergabung dalam koperasi? Ya kita ini pahamlah tentang koperasi ini kan. Ya, Nah, oke. Satu. Kedua, memang pada prinsipnya kan petani juga kadang-kadang yang penting barang ini bisa langsung ke pabrik dengan harga apapun, yang penting laku. Nah, dia nggak mikir ini
kondisinya gini, murah, produksi harusnya harus saya dapat tinggi, untungnya iya, segini. enggak. Nah itu nggak dihitung. Nah memang terbaik ya harapan kita ya, harapan Artinya harus ada trigger, ada penyuluh, ada yang membimbing ataupun regulasi yang dengan sumber daya juga kita. Ya dari itu pemerintah. maksud saya. Nah, Jadi oke, silakan. maksud saya kan gini. Petani-petani singkong mau petani yang skala kecil, artinya baru 1 hektar, 2 hektar, apa yang 5 hektar. Kita ini bergabung dalam satu kelompok yang apalah sebutannya. Kalau memang koperasi ini memang agak kita ada ketakutan, dia berkelompok aja. Berkelompok. Karena semakin Makin mereka, besar, semakin mereka berkelompok dengan kondisi yang kuat ya? sama, kan semakin kuat. Iya. Nilai tawarnya kan Nilai ada. Kalau tawarnya dia ada. punya satu kelompok 50 hektar, Belum dengan produksi kalau produksi bagus-bagus. kalau 30 Bisa ton tinggi saja kan harganya. kali 50 kan udah 1.500 ton. Apalagi- Artinya mau masuk ke pabrik kan udah ini, apalagi dengan Apalagi kerjasama dengan ini, akademisi meneliti bahwa produksi si kelompok ini rendemannya sangat kecil. ya itu gitu. tadi artinya oke lah, langsung aja ke petugas lapangan kayak PPL tadi kan. Ya. Nah PPL ini apalagi sekarang keinginan pemerintah pusat, PPL ini kan udah mau ditarik ke pusat, nggak lagi di daerah, nggak lagi di Emang kabupaten. masih ada tuh PPL? Ada. Di kabupaten aja? PPL itu kan tugasnya di kabupaten. Sekarang dengan ada Inpres 2 2025 ini, PPL itu ditarik menjadi pegawai pusat. Menjadi pegawai pusat, Pegawai pusat. bukan pegawai kabupaten. Bukan. Oke. Ditaruh di provinsi. Tujuannya supaya mereka lebih fokus kerja. Selama ini kan mereka terombang-ambing dengan kondisi politik juga. Oh, kan? Paham iya, kan? iya, iya, iya. Iyalah. Jadi harus ke sana, Iya. ke sini, karena ngikuti. Tupoksinya Iya. penyuluh aja, nggak usah ikut-ikut Nggak usah politik. ikut politik. gitu. Udah, ya. Nah, jadi penyuluh ini bisa mendampingi lah si kelompok-kelompok betul. itu. Jadi artinya dengan tupoksi yang digariskan dari pusat, keinginan pusat ingin meningkatkan pangan terutama padi lah ya di level 1, jagung dan singkong. Ya artinya apalagi Lampung kan penghasil singkong nomor 1 se-Indonesia. Iya, Nah paling jadi tinggi, ya. harapan saya juga artinya ini melalui kawan saya ini, kalau ngobrol dengan Pak Gubernur ya salah satunya kita berdayakan sepenuhnya penyuluh ini. Nah, itu kan gitu. Dan penyuluh ditambah dengan di fasilitasnya. Kabupaten itu penyuluhnya berapa sih, Prof? Kalau mau berapa? Yang jelas secara kuantifikasi kurang. Kurang Saya ya? nggak bisa mengatakan itu berapa, kurang. Bisa nggak itu gubernur ini atau pemerintah provinsi ini menambah penyediaan itu PPL ini? Ya mengajukan ke pusat. Oh, karena sudah ada Udah karena itu udah pegawai ada pusat. apa peraturan Iya. presiden ya? Impres ya? malah. Instruksi presiden Iya, ya? 2025 ya? Baru berarti ya barangnya? Februari kemarin. Oh, baru. ya presiden baru berarti Iya, ya kan? heeh. Oke, artinya kan kalau itu ini kan ditindaklanjuti lah. Iya, dari jadi artinya Inpres ini sinkronisasi. dipetakan dulu Lampung ini kekurangan berapa, mintalah ke pusat dengan alasan bahwa kita perlu penyuluhan untuk padi, jagung dan singkong untuk komoditas pangan utama lah ya, iya. pangan untuk makanan maksudnya karbohidrat. Nah ini kalau ini udah artinya maksimal, ya insya Allah program pusat itu kan bisa kita disambut ini. laksanakan. Itu termasuk pendampingan di dalam apa namanya itu pemasaran. Nanti kemudian produksi. Iya. Kan tadi penyuluh Kalau udah produksi produksi udah pasti. Ditambahin tata niaga lah. Tata niaga. Ikut Artinya- andil di situ agar kosnya berkurang ya. Betul. Jadi jangan pedagang pengumpul ini kan terus terang kan banyak Iya, di iya, desa, iya. di Sangat desa atau banyak, di kampung iya, kan iya. mereka kan Kalau mereka nggak pernah rugi kayaknya. ya itulah apa namanya itu perputaran uang di desa itu salah satunya kan itu. Iya, Karena iya, ada dagang pengepul ya bosnya, yang punya truknya, nanti yang manennya Iya, iya. di situ uang kan berputar. Iya, kalau dia masuk dalam kelompok kan bisa subsidi silang itu, yang punya mobil bisa ngangkut ke sini kan gitu. betul. Nah, karena katanya apa itu istilahnya kalau IPM itu katanya terbesar dari singkong. apa nih untuk ini apa namanya itu Apa itu? indeks pembangunan manusia IPM. Iya. Ya IPM ini kan komponennya ke pendidikan dan juga apa pendapatan. Ya, sebenarnya bisa juga karena pendapatan juga Karena banyak singkong. banyak berputarnya uang di desa karena ada budidaya singkong dan pemasaran singkong,
bisa dipahami juga. Terus Prof Sony, perlu nggak sih kita ini menginventarisir ya lahan kita di Provinsi Lampung ini? Jangan petani itu nanam karena ikut-ikutan. Jadi pemerintah ini ada andilnya. Oh, lo ini kalau mau nanam singkong itu area segini aja karena ini bakal oversupply. Iya. Nah, lebih baik karena ini kurang, sebelahnya jagung lah gitu. Di kecamatan ini isi jagung karena jagung kebetulan kurang. Bisa nggak sih dipetakan kayak gitu sih? Bisa sebenarnya. Inventarisir agar jualnya itu mereka nggak anjlok gitu. Nah, ini kan juga nggak bisa juga matematisnya 1+1. Iya, nggak bisa. Karena gimana, pabrik juga kan ini punya main juga kan. Iya. Ketika barang nggak ada, dia kan nyari di luar. Betul. Jangan nyari di luar, impor aja bisa lakukan iya. kan, gitu kan? Masuk ke dalam pabrik, keluar udah jadi tepung tapioka, sudah jadi diakui kemasan. bahwa Produk sini. produk sana kan. Jadi artinya kan gini, keinginan dari apa petani, pelaku usaha, pabrik maksudnya, ya sama-sama kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sama-sama lah ya kan, artinya secara terbuka. Sebenarnya kebutuhan singkong ini berapa sih? Iya, daya gitu kan? tampung pabrik itu Iya, sekian. berapa kemampuan pabrik untuk menampung maksimal untuk berapa itu pabrik sekian. ada di Lampung ini berapa? Lahan Iya. sekian. Iya. Kan itu perlu dihitung sebenarnya. Agar ketika dia kelebihan, oh ini harus sebagian nanam yang ini. Tapi gini juga, petani agak sulit. Sulitnya gini, singkong ini budidaya paling mudah, ya kan? Jadi petani nyarinya yang mudah. Iya, yang mudah ya, asal tidak Taruh aja di asal hidup. masuk ke tanah. Lagu Kus Plus aja dilemparin jadi tanaman. Iya, kolam susu. Ya, jadi kalau dia dimasukin, kadang-kadang kalau kita ngelihat orang panen, lah kadang-kadang singkong itu segede jempol kan. Kecil-kecil benar. Nah, makanya artinya yang seperti itu kan artinya input produksi nggak ada lah kita sebut itu. Nah, belum lagi masalah gulma. Nah, masalah hama itu yang sekarang yang paling menakutkan itu. Apa itu? Kutu merah. Makan ubi? Bukan, dia yang baru setahun itu. Pernah nggak ngeliat daun singkong yang nanti tinggal jari-jarinya itu? Iya. Karena itu digerogoti oleh kutu merah. Bukan ulet ya? Bukan, kutu itu. Oh. Nah, satu, belum lagi namanya kutu kebul, yang di bawahnya ada putih-putih itu. Iya, iya. Yang kena. Itu ada di singkong saya putih-putih batangnya ya, itu. itu kutu kebul. Apa itu? Sama. Penyebabnya? Kutu kebul. Ngerogoti apa dia di batang? Di batang itu saya Iya, lihat dia putih-putih. itu kan nanti menghisap cairan. Cairan yang ada di batang maupun di daun. Disemprot itu berarti. Seharusnya. Ya Kalau putih-putih itu. Iya. Nah, kalau petani mau nyemprot, perlu apa lagi? Ya duit lagi. Jadi Ya, tapi kan sebenarnya kalau terkelola dengan kelompok yang bagus, manajemennya diatur yang baik, itu kan bisa diatasi, Prof. ya Seharusnya. gini. Jadi istilah kita dalam pertanian ini namanya kultur teknis ya. Ketika kita nanam berbarengan, nanam secara bersama-sama dalam satu hampar yang sama, itu kan namanya serangan hama atau penyakit yang secara sporadis biasanya itu akan terhindarkan karena ada rotasi sananya. Tahun ini singkong, setelah singkong jagung. Oh, itu kan iya, putus, iya. Yang memutus itu. memutus. Dia nggak siklus. Iya, siklusnya berkurang, nggak nebar di bawah Ya, angin misalnya kan begitu. Siklus hamanya kan berkurang karena ada rotasi tanaman. Jadi penting juga hal-hal seperti itu ya. Untuk berkelompok itu sangat penting. Jadi gabungan, nggak total itu. Iya. Diseling nih biar penyakit itu nggak nular ke sini. Betul. Hama kan kalau dia putus, karena hama pergerakannya kan ada yang pakai sayap, ada yang pakai angin, nah iya, kan iya. harus ada. Oke, Prof, kita sudah banyak ini pemirsa Good Santok udah banyak dapat ilmu dari Prof Sony. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement, Prof, untuk ini para petani kita atau pemerintah provinsi. Kalau saya untuk petani, terus kita menggiatkan pertanian karena tanpa bertani tanpa ada kehidupan. Nah, bagi pemerintah provinsi, karena kita ketahui provinsi Lampung ini adalah provinsi yang didominasi oleh usaha pertanian, ya kita jangan lari, tetap kita Fokus meningkatkan fokus pertanian karena kita masih di atas 60% masyarakat kita adalah masyarakat petani. Kita tetap
pertanian ini kita tingkatkan dari produktivitas maupun pendapatan petani. Mungkin itu. Oke, pemirsa Kusantok, tadi sudah diambil closing statement dari, karena di Lampung ini adalah fokusnya pertanian, ya bagaimana kalau zaman Arinal kemarin itu tagline-nya agar petani berjaya, tapi belum sampai jaya, dia sudah nggak gubernur lagi nih ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini antara pemerintah, petani itu bisa berjalan, dan impres yang baru, lu nggak tahu nomor berapa tadi? Yang penyuluh tadi. Tentang nomor 2 tahun 2025. Nomor 2 tahun 2025 ini memang dikhususkan agar para penyuluh ini tidak terlibat di politik praktis. Jadi dia fokus saja nyuluh, tupoksinya menyuluh si para petani. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini, semoga bermanfaat untuk Provinsi Lampung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.